untuk membuat tas misalkan ya, tas itu kan ada juga yang pakai sulam itu loh Mbak, di Oh sulam iya, itu ya. sulam Ada pita. juga yang pakai ini ya Mbak ya, apa itu yang Mbak Elok Bordir. kemarin pernah mengadakan pelatihan itu Oh apa Mbak? iya, Iya, lukis. lukis ya itu Ya, ya Mbak ya. lukis. Mm-mm. Kalau saya memang Mm-mm. spesifikasinya di lukis. Gitu. Ya, Iya. jadi di saya ada lukisnya dua macam, ada lukis warna dan lukis henna. Iya. Ya, seperti itu. Berawal dari 2018, saya sudah tergabung di Asosiasi Handicraft Jawa Timur. Iya. Dari Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur itu dipilih 10 orang Mm-mm. untuk mengikuti pelatihan magang Iya. di Bojonegoro Di Bojonegoro. untuk lukis kain. Mm-mm. Nah, di situ kita banyak belajar. Kalau di sana hanya mempelajari lukis yang warna, tapi ada yang pakai cat 2 dimensi, Iya. 3 dimensi, dan cat cair. Iya. Kalau yang saya terapkan adalah cat 2 dimensi. Cat 2 Seperti dimensi. ya, Oh, seperti ini contohnya. Ini yang di Iya. jilbab. Oh, ini Nah, ini Sobat Bana nanti lukis bisa warna. nonton. Ya. Ini Mbak kameranya Mbak. Iya, ini. Nah itu yang lukis, Ini lukis itu warna. ya. Lukis warna ya Mbak ya itu Lukis ya. warna. Mm-mm. Jadi di sini ada pakai macam-macam warna ya. Mm-mm. Macam-macam warna. Ini pakai dasaran dulu warna Iya. putih, Mm-mm. baru dikasih warna, baru gitu. pewarnaan. Ya. Oke. Seperti juga ini ada di masker. Masker juga bisa ya Masker Mbak ya. juga bisa. Tapi ini kalau dicuci gitu nggak luntur ya Enggak, Mbak ya? enggak, Nggak luntur enggak ya. luntur. Itu pakai apa? Cat. Iya, Cat apa? Cat. catnya cat sablon. Oh, cat sablon. Iya, cat khusus untuk kain. Mahal ya Mbak itu ya kalau cat sablon memang ya. Iya, lumayan. Lumayan. Tapi hasilnya juga Iya. jadi banyak, Mbak. Tergantung besar kecilnya lukisan. Oh, ini yang masker. Ini masker, ini ada lagi tas. Iya. Ini Tas tas. ya. Tasnya di bahan jeans. Mm-mm. Ini yang warna, lukis warna. Terus untuk yang lukis henna, Mm-mm. Mm-mm. henna biasanya di tangan, Di tangan di ya. tangan, di Heeh. badan, Di ya, badan, di ya. badan, Mm-mm. atau untuk pewarnaan rambut. Mm-mm. Nah, pandemi kemarin berawal dari banyaknya orang yang menggunakan masker, Iya. terutama untuk masker kain. Mhm. Saya mencoba sesuatu yang beda. Iya. Masker biasanya dibordir, dipakai manik-manik, renda Iya. dan sebagainya. Saya mencoba yang lukis henna. Oh, yang lukis henna ya, Nah, Mbak ya. ini bukan catnya pakai cat henna yang di tangan, bukan. Iya. Tapi ini motifnya saja. Motifnya saja Ya, henna. motifnya saja henna. Untuk catnya pakai apa? Catnya itu? sama. Oh, sama. Pakai cat lukis juga. Cat lukis ya. Ya, cat kain juga, cat sablon. Nah, tapi kalau saya yang coklat ini tidak pakai warna dasar. Iya. Jadi langsung setelah digambar, langsung di warna coklat. Wah, Seperti ini punya kesulitan tersendiri ya, Mbak. Kalau salah gitu memang nggak bisa Nggak diperbaiki ya. bisa, dihapus nggak bisa. Soalnya saya pernah waktu latihan kemarin itu Iya. waktu salah apa itu demblok gitu ya. Iya. Itu kok memang nggak bisa diperbaiki Nggak ya. bisa. Heeh, heeh. Solusinya dibikin bunga lagi atau dibikin garis lagi, bikin titik-titik lagi. Gitu Gitu. solusinya itu ya. Jadi nggak bisa dihapus. Iya. Sekali tik gitu sudah kena, ya kena. Iya. Nggak bisa dihapus. Terus untuk kuasnya pakai yang kecil itu ya, Ya, kecil kalau banget ya henna untuk henna pakai itu ya. ukuran yang 0. Ukuran 0. Bisa 0, 0, atau 0-nya 3. Karena kita butuh garis yang tipis. Iya, garis yang Ya, tipis itu. beda kalau yang cat warna. Karena kalau warna kan medianya lebih besar. Iya, iya. Nah, gambarnya lebih besar, kita pakai kuasnya yang nomor 2. Mm-mm. Nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu. Tergantung besar kecilnya area yang akan diwarna. Di warna ya. Iya. Itu caranya nanti kita di blok dulu gitu ya, di blok, ya, digambar terus gambar dulu, baru di blok putih, baru dikasih warna. iya. Kalau misalkan yang besar gitu caranya nanti misalkan lukis gitu apa ditempelkan di kayak lukisan gitu di papan Untuk gitu. alasnya, Nah, iya. alasnya. Untuk alasnya kalau Yang jilbab, kan ini kan otomatis kan iya butuh. lebar kan Iya, butuh. Gimana Mbak Kalau caranya? jilbab ini pakai midangan atau Oh, pakai pembidang midangan. itu yang Midangannya besar itu ya berarti ya? paling besar. Oh, yang pakai diameter 40.
Oh, gitu. Atau di triplek. Di Di triplek, ya. Kalau saya di baju mukena itu biasanya saya pakai triplek. Gitu, kayak gini-gini pakai triplek. Jadi dialasi triplek. Dialasi triplek Ya, ya. tripleknya mungkin agak yang panjang. Bisa 1 meter panjangnya, lebarnya 50. Nanti Berarti bisa. tripleknya itu nggak dialasi lagi ya? Betul. Oh, enggak ya, langsung triplek ya. Jadi triplek langsung ditaruh di atasnya, dijepit pakai penjepit bender itu, pakai penjepit kertas, Iya. dirapikan, dikencengke ininya kainnya, dijepit kanan kiri atas bawah. Sisanya kan ini mesti ada sisanya. Iya, iya. Itu dikareti aja. Jadi jadikan Tapi ya satu. memang ini ya Mbak ya butuh kesabaran. Maksudnya kalau nggak ada bakat seni kemungkinan juga nggak bisa Mbak itu. Iya, Iya, Mbak. Mbak Elo paling dari apa tuh dari kecil memang punya bakat seni menggambar itu. Nggak Kalau mungkin Mbak kalau gambar nggak saya gambar. enggak. Kalau saya gambar itu enggak. Masa sih? Beneran Mbak. Jadi saya itu istilahnya waktu remaja, nggih, waktu remaja dondo aja kasarannya enggak bisa. Gitu. Ya. Tapi dari karena ayah apa hobi. ibu gitu ada nggak? Enggak. Oh, enggak ada. Enggak ada juga. Tapi saya memang seneng awalnya tuh henna di tangan itu saya seneng. Jadi saya orek-orek sendiri gitu. Oh, dari kecil. Ya. Oh, mulai malah sudah punya anak. malah oh gitu. Tapi kalau untuk apa di kuku Di kuku gini dulu gitu, waktu sekolah dulu paling kan nggak boleh macam-macam kan. Iya, iya. Paling di titik-titik ini penuh dengan titik-titik gitu. Iya, iya, iya. Nah, ini juga henna, motif henna yang ada di jilbab. Oh, itu ya, itu yang di jilbab ya, Mbak ya. Ya, ini motif henna di jilbab. Ada yang di tas, dompet juga. Seperti ini. Ini pouch, bahannya dari katun dan kanvas. Kainnya. Yang seperti ini bahannya dari kanvas. Dari kanvas ya. Ya, kain kanvas. Saya tuh waktu ikut latihan kemarin loh, Mbak. Ya. Itu bisa apa itu bunga-bunganya kan kecil Ya. gitu ya. Itu kanvasnya tuh loh. Apa kanvasnya itu modelnya kayak pulpen ya? Ada nggak? Kuasnya. Kuasnya. Iya. Oh, Iya, gitu. jadi kuas yang ukuran 0 itu sangat-sangat lembut sekali. Oh, sangat lembut Kecil sekali, sekali, ya. Kecil iya. banget berarti ya, Kecil Mbak ya. banget. Apa kemarin pas saya itu kok dulu apa mungkin kegedean Kebesaran. kebesaran Iya, itu ya. Karena Kebesaran kemarin kuas. mau tak carikan kuas yang kecil Kecil itu. semua, itu ndak ada di tokonya, ndak ada. Gitu ya. Adanya Sedangkan di waktunya cuma 3 hari itu, dikasih waktu 3 hari. Iya. Mungkin kalau online ada, tapi ndak bisa online karena waktunya sudah mepet. Iya. Iya. Iya, baik. Baik Sobat Bana semuanya, silakan saja yang ingin gabung, yang ingin bertanya-tanya nanti bisa SMS WA di 08563 454545 ya Sobat Bana semuanya. Temanya masih tentang nge-craft itu keren bersama narasumber Mbak Elok Fauziah sebagai Ketua Asosiasi Handicraft Ngawi dan Ketua Galeri UMKM Serena dan Bendahara di Apmina Asosiasi Pengusaha Mikro Ngawi. Yang mau gabung silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa SMS WA di 085 63 45 45 45. Radio keluarga Anda. Di sudut kota Italia. Aduh, bos lagi bad mood nih, aduh. Hey you! Siap, bos. Ada berita yang enak didengar? Bos, ada peluang bisnis enak. Hidup kita bakal enak, bos. Saya bilang yang enak. Kalau bos mau yang enak, saya kasih yang enak. Pelayan, bawakan top cappuccino sekarang. Aroma apa ini? Silahkan, bos. Delicious.
Delicioso, crunchy chocomaltnya. Gimana bos? Enak! Kopi apa? Top Cappuccino. Baru Top Cappuccino dari biji kopi spesial dengan milky foam yang lebih tebal dan taburan crunchy chocomal. Aromanya, so good, taste so delicioso. Kalian semua, cobain Top Cappuccino. Top Cappuccino, the Italian taste of cappuccino dari Wingsfood. Radio keluarga Radio keluarga Woi, istri saya sedang hamil. Berisik aja, kalian pikir kami takut? Hah? Tidak ada yang lebih menakutkan bagi keluarga dengan ibu hamil selain stunting. Stunting adalah gangguan gizi kronis yang mengakibatkan bayi gagal tumbuh, badan pendek, kecerdasan rendah, dan mudah sakit-sakitan. Stunting bisa dicegah dalam 1000 hari pertama kehidupan. Cari tahu infonya di Bina Keluarga Balita atau hubungi pendamping keluarga terdekat. Pesan ini disampaikan oleh BKKBN. Radio keluarga Ini wangi elegan yang selalu kucari-cari, membuatku merasa seperti di tengah para bangsawan. Hayo, berhayal lagi. Ih, apa sih? Lagi menikmati wangi parfum bangsawan nih. Wah, ganti parfum kamu. Elegan banget deh wanginya. Enggak kok, aku cuma pakai pelembut pakaian konsentrat baru. Royal Parfum Series by Soclean Hijab Blue Sapphire. Oh, kayak yang dipakai sama Ayah Namun ya? Duh, elegan banget ya dia. Udah pakai baju bangsawan, terus kerasa banget wanginya. Jelas kerasa, kan terinspirasi dari Blue Sapphire. Parfumnya bangsawan, dilengkapi Fresh Guard formula yang bikin hijab dan pakaian wangi dan bebas apek sepanjang hari. Terus ada Royal Active Touch yang menebar wangi parfum di tiap sentuhan. Udah gitu, bisa untuk hijab dan pakaian. Duh, jadi bikin coba. Aku temenin beli sekarang yuk. Mau dong, biar aku bisa cepetan wangi ala bangsawan. Royal Parfum Series by Soclean Hijab Blue Sapphire, stand for success. Radio keluarga Deno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan. Ngerayu ya? Betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini. Mau nambah lagi? Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong? Ini loh mas, dikasih bawang. Hah? Bambang? Bawang mas, ini loh kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang. Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi. Radio keluarga
rabukmu mbako kok disemproti nganggo KCC po yo bener kuwi. Yo jo salah sampean. Iki pupuk cair KCC khusus kanggo mbako yang disemprotke tanduranmu mbako iki lho. Marake godhong mbakone ijo semu kuning, luwih pliket, luwih akeh, luwih ombo, luwih kandel lan luwih bobot. Lah saliyane kuwi Kang. Saliyane iku aromane dadi luwih mantep lan luwih sedep. Oh alah, aku yo kepengen Kang gunakake pupuk cair KCC kanggo tanduran mbakoku. Yo kudu ning wanti-wanti. Nek tuku pupuk KCC aja kleru sing kanggo pari. Piye nyemprot nganggo KCC kapan kuwi? Apike yen mbakomu ki wis godhonge metu telu kae lho. Ya wis, suwun yo Kang informasine. Pupuk cair KCC sumadyo dateng Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Punduk Gentong Paron Ngawi. Toko Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi. Toko Pak Yanto Desa Bintoyo Padas Ngawi. Toko Mbok Kat Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Atos-atos pupuk KCC Astro ingkang asli, tertulis produksi CV Gemolong Suci, tutup berhuruf timbul KCC Astro lan nomor pendaftaran. Radio keluarga Anda. Sin, adek aku lagi pengen motor nih. Kira-kira beli di mana ya? Nah, beli di Laris Jaya Motor aja. Kalau kamu beli Vario di sana juga bisa dapat hadiah menarik loh. Wah, mantap tuh. Yuk temenin aku ke Laris Jaya Motor. Yuk, sempurnakan harimu dengan beli Honda Vario di Laris Jaya Motor, Jalan Basuki Rahmat nomor 40 Ngawi. Laris Jaya Motor memberikan kesempatan Anda untuk bergabung menjadi karyawan dan karyawati, bagian counter, koordinator lapangan, sales marketing, dan administrasi. Segera kirim surat lamaran Anda ke Laris Jaya Motor. Radio keluarga Anda. Break dulu yuk guys. Yuk. Ngopi enak nih. Apalagi diminumnya anget-anget. Enakan juga nge-dessert. Biar ada manis-manisnya kayak Akil. Enggak, ngopi aja lah. Dessert aja. Ngopi. Ngopi. Udah. Mending ini aja guys. Top avocado kopi baru. Kopi ala dessert. Ini kopi baru, sensasi unik kopi alpukat. Paduan strong espresso dan susu di mix creamy avocado. Rekomendasi Ari Irham emang gak salah. Kopinya ngekick. Ini yang gue cari nih. Dipaduin creaminya alpukat. Mepik abis, I like it. Yoi, mau panas atau dingin itu bisa banget. Mau ditambahin es krim lagi, sabi. Iya kan, cu abis. Berasa lagi nikmatin kopi alpukat di kafe, ya kan? Nih. Kita punya kue tuh. Bisa kali minta. Top avocado kopi baru. Sensasi ngopi ala dessert, kekinian banget. Cobain guys, dari Wings Food. Radio keluarga Anda. Wah, ada yang seger. Po, Pak. Nyari yang seger dong, Po. Apa sih bang? Iya, Po. Teh Rio kan yang seger. Dah bang, Teh Rio emang seger banget. Kalau nggak seger mah, ya Teh Jenap. Kalau Teh Jenap mah lewat, Po. Mending sedot Teh Rio. Teh dan gulanya beneran asli ya, Po? Asli lah bang, emang kayak janji lu. Teh Rio dikemas higienis, pakai teknologi NanoSeal Advance. Jadi nggak bocor, tetap aman bang. Mantep nih Teh Rio, pas diminum enteng di tenggorokan. Nggak kayak hidup, banyak beban. Manisnya pas, nggak kayak uang jajan lu, pas-pasan. Saja, Po. Original madu gula batu. Wih, banyak ya rasanya. Favorit saya, Teh Rio rasa gula batu. Ayo pada minum Teh Rio. Teh Rio segernya kebangetan. Dari Wings Food. Radio keluarga Anda.
Ngobrol dengan Mbak Elo ya. Dan tentu saja di siang hari ini yang mau gabung, yang ingin tanya-tanya nanti bisa SMS WA di 08563454545 ya. Sobat Buana, yang di siang hari ini banyak sekali aktivitas ataupun ada juga yang lagi menikmati suasana di siang hari ini juga selamat siang ya. Mudah-mudahan juga masih dalam semangat yang lebih di siang hari ini, ataupun ada juga yang lagi menikmati suasana di pagi hari di siang hari ini, mungkin lagi menikmati kebersamaan barengan keluarga, juga selamat siang semuanya. Temanya masih tentang ngecraft itu keren, masih bersama Mbak Elo Fauziah, Ketua Asosiasi Handicraft Ngawi. Mbak Elo, kita lanjutkan lagi ngobrol kita ya. Baik. Nah Mbak Elo tadi mengenai yang dari kain tadi ya Mbak ya, tadi melukis gitu ya. Terus Mbak Elo juga ini ya Mbak ya, bikin baju juga ya Mbak ya? Iya. Yang saya untuk craft. membuat ini Mbak, namanya batik Shibori. Oh, batik Shibori ya. Namanya batik Shibori. Ini sangat simpel pembuatannya, tidak seperti batik-batik pada umumnya yang harus dicanting, harus dilorot, harus di dengan air panas dan sebagainya, tidak. Jadi ini sistemnya hanya dicelup. Oh, dicelup ya Mbak itu ya? Dicelup saja. Tapi ada teknik untuk lipatan-lipatannya. Jadi nanti bisa membentuk seperti ini. Ada gitu. gradasi-gradasi warna dan motifnya ini bisa garis-garis seperti ini. Tergantung jenis lipatannya. Shibori ini sebetulnya tekniknya dari Jepang. Dari Jepang ini tuh ya. Tekniknya dari Jepang. Iya, baik. Terus itu untuk warnanya Mbak, itu menggunakan apa Mbak itu untuk kalau Shibori ini itu? pewarna tekstil, jadi pakai termasuk atau napkin. Radio keluarga Anda. Pakai pewarna ya. Ini nanti pengerjaannya sangat mudah Mbak, jadi hanya dilipat dengan teknik tertentu, dicelup di warna, habis itu langsung dijemur. Setelah kering baru dibilas, dijemur lagi, bisa dipakai. Untuk bahannya tuh kainnya kain apa Mbak namanya? Kita pakainya kain katun. Oh, kain katun ya? Kain katun print. Itu untuk yang desainnya untuk apa itu, baju apa, seperti apa baju? Tergantung ukuran kainnya. Oh, gitu. Kalau saya di pelatihan biasanya memang 2 meter kainnya, karena nanti setelahnya biar bisa dipakai. Kalau ukuran 2 meter itu kan pas untuk atasan gitu. Iya, pas untuk atasan gitu ya. Atasan itu yang sudah berapa Mbak itu yang sudah menikmati? Yang sudah pakai? Iya, sudah pakai itu. Yang sudah pakai banyak kemarin, pesanan-pesanan banyak. Jadi pesanan berupa kain. Untuk souvenir, untuk oleh-oleh gitu sudah banyak. Sudah banyak ya. Ada yang pesan untuk sarimbit, jadi berdua gitu. Kapelan gitu bisa ya Mbak ya. Ini nanti merupakan ini loh Mbak, apa itu? Ini ya termasuk langka maksudnya. Pembuatannya juga sulit ya. Itu kalau nggak telaten gitu ya hasilnya nggak bagus Mbak. Iya. Meskipun teknik lipatannya sama, nyelupnya juga warnanya sama, tapi hasilnya tetap ada beda. Jadi masing-masing itu tidak bisa sama persis plek, itu tidak bisa. Ya karena penyerapannya mungkin nyelupnya atau lipatannya kurang rapi dan sebagainya itu bisa Iya, soalnya itu kan masalah warna ya Mbak ya. Jadi kadang kan ada yang apa itu seperti deblok apa. Iya, kadang kalau dan ini menjemurnya tidak bisa digantung. Jadi harus digata. Iya. Jadi harus digentang di bawah. Kan bisa ini ya Mbak ya, nanti bisa jatuh. Jatuh gitu ya. Iya, jatuh jadinya pewarnanya malah bikin deret-deret di bawah garis-garis gitu. Pewarnanya jatuh. Itu malah harus lebih di bawah. sulit daripada batik ya. Kalau saya enggak sih Mbak, karena kita gitu. prosesnya enggak ada yang godok, enggak ada yang pakai canting yang pakai malam, enggak pakai. Karena murni pewarna sama penguncinya warna itu pakai water glass.
Oh, pakai water glass. Iya, itu aja bahannya 2. Dan kita hanya pakai warna itu cuma ada warna 4 macam. Jadi merah, kuning, biru, hitam, dan coklat. 5 macam. Oh, 5 macam ya, Mbak ya. Jadi karena dari Merah, warna-warna itu hitam sama merah, biru, kuning, hitam, coklat. Hitam, coklat ya. Karena yang inti dasarnya kan hanya merah, kuning, biru. Iya. Nah, itu bisa jadi ungu, bisa jadi oranye, bisa jadi hijau gitu kan. Perpaduannya tinggal pencelupannya. Iya, terus untuk satu kain itu harganya berapa Mbak itu satu kain? Kalau kain 2 meter saya hargain 100.000. 2 meter itu ya, 100.000 ya Mbak ya? 2 meter kainnya pakai kain katun primis. Jadi adem dipakai. Jadi nggak panas ya kalau kita pakai ya? Nggak panas. Apa rata-rata gitu, apa mungkin ada yang kalau misalkan pembuatannya lebih sulit gitu lebih mahal lagi gitu Mbak? Iya, tergantung masing-masing produsen ya. Gitu. Iya. Kalau saya harga gitu. Tapi untuk baju misalnya outer gitu yang outer, seperti ini itu kisaran antara 150 sampai 175. Outer ya, ya dari kain shibori ya. Iya, lebih sulit. Iya. Nanti kalau minta ditambah lukis juga bisa. Oh, gitu. Ya, jadi misalnya Mbak Lupita nih punya baju atau jilbab polosan, kok bosen polosan terus, minta dilukiskan gitu bisa. Banyak yang seperti itu. Jadi gamisnya itu didandak nih istilahnya, didandak nih, Mbak aku minta dilukis di bagian sini, di depan atau dari atas ke bawah atau dari kanan ke kiri, serong dan sebagainya. Bisa ya Mbak itu ya. Iya. Jadi memang kalau selain kain tadi memang ada yang bisa ditambahkan ya misalkan ya. Ini juga bisa dikombinasi untuk misalnya mau dibikin gamis gitu. 2 meter kan kadang nggak cukup, bisa ditambahin batik yang senada warnanya, atau lurik, atau dengan motif-motif yang lain bisa. Sekarang kan musimnya baju itu tabrakan ya warnanya, warna motif itu tabrakan, jadi banyak yang sambung-sambung gitu istilahnya. Bisa Mbak ini bisa dipakai, ya? Bisa, sangat bisa sekali. Jadi ini dipakai untuk tas juga bisa. Jadi kain itu kan di apa-apanya kan manut. Iya. Ya, apalagi katun itu sangat-sangat gampang sekali. Baik. Terus selain kain tadi, terus ada lagi Mbak produknya Mbak Elok yang? Iya, ada yang masih sekarang itu untuk hantaran mahar membuat itu masih. Masih ya. Iya, masih. Terus ada lagi produk makanan, sambal berupa sambal Mbak. Iya, sambal. Jadi itu terinspirasi juga dari masa pandemi kemarin yang di PPKM ya, dimana orang nggak boleh keluar rumah. Itu rasanya saya berpikir kalau punya sambal itu rasanya wes ayam untuk persediaan makan. Istilahnya cepat saji ya. Untuk sambal, jadi tinggal ada nasi pakai sambal, tinggal ceplok telur atau goreng tempe gitu terus sudah selesai. Itu saya bikin ada 5 macam sambal. Di sambal cumi, sambal klotok, sambal teri, sambal paru, sama sambal bawang. Ada 5 macam? 5 macam sambal basah. 5 macam ya? Ya, sambal basahnya ada 5 macam, sambal keringnya ada 1, sambal kacang mawur. Gitu. Iya. Berarti 6 macam ya Mbak ya produknya ada Mbak 6 Elo macam. ya? Terus ini Mbak, apa itu sambalnya itu untuk ketahanannya yang sambal cumi, yang sambal paru itu berapa? Sambal basahnya itu berapa hari? 1 bulan Mbak. Oh, 1 bulan. Bisa ya? 1 bulan. Bisa 1 bulan. Bisa 1 bulan untuk sambal basah. Iya. Untuk sambal kacang mawurnya bisa sampai 5 bulan. 5 bulan ya. Ya. Itu di suhu ruang ya Mbak ya? Ya, bisa di suhu ruang. Nanti kalau di dalam lemari es malah bisa lebih. Lebih ya malah. Ya. Tapi saya jamin kalau beli 1 botol 1 minggu masuk kulkas, tak jamin sudah habis. Nggak sampai 1 minggu pasti habis. Iya itu. Pasti jelas. habis ya. Jelas itu ya. Karena saya tanpa pengawet Mbak. Tanpa pengawet ya Mbak ya. Hanya minyaknya saja yang jadi pengawet.
Gitu. Jadi minyaknya diperbanyak untuk pengawetnya. Untuk pengawetnya. Ya, jadi tanpa tambahan minyak sama sekali. Iya. Dan tanpa MSG, istilahnya micin, saya enggak pakai. Enggak pakai. Jadi memang betul-betul ini ya Mbak ya, asli. Iya, asli Mbak. Karena kita sendiri kan juga makan, istilahnya keluarga saya juga makan. Iya. jadinya sebisa mungkin kita tidak pakai MSG, tidak pakai pengawet, dan minyaknya pun saya pakai minyak yang pilihan. Iya. Biar ketahanannya bisa lama. Iya, baik. Gitu. Ini ada yang bertanya VA Bahana di 08563454545. Selamat sore Mbak Elo, ini dari Dara yang ada di Ngawi. Mau tanya Mbak Elo, untuk harga tas sampan dompet, itu harganya di kisaran berapa? Ya. Kalau untuk tas saya bikin tote bag seperti ini. Seperti ini tote bag dari bahan kanvas ya. Saya bikinnya dari bahan kanvas. Tote bag lukis kain seperti ini saya harga 50.000. 50.000 ya Mbak ya? Ya, karena ini kanvas tebal. Mbak Dara nih kalau nonton visualnya. Ini harganya 50.000. 50.000. Kalau untuk tote bag yang bahannya jeans, yang bahannya jeans ini harga 65 sampai 75. Oh, 65 sampai 75 ya. Ya, ini. Ya. Ini memang ini ya Mbak ya lebih. Ini kan ada 2 lapis. Jadi ada lapisan dalamnya. Ada lapisan dalamnya dan ada ininya spon angin. Spon angin ya. Iya, busa angin. Jadi memang harganya agak lebih mahal dan ukurannya agak lebih besar ini. Agak lebih besar ya Mbak. Ya. Kalau untuk pouch, untuk pouch yang seperti ini saya harga 35.000. Nah, ini pouchnya ini 35.000. Terus yang ini 50.000 karena ini pakainya 2 kain. Jadi ini katun sama kanvas. Iya. Dan ini ada bordiran tengahnya ini. Itu 65.000 ya Mbak? Ya, ini pakai spon angin juga. Di dalam ada lapisannya. Iya. Jadi memang agak mahal soalnya itu apa lukisannya juga sulit itu. Saya gini ya Sobat Bahana, saya kemarin sempat mencoba loh ini pelatihan ikut Mbak Elo. Memang sulit kalau ngelukis yang apa itu? Henna itu memang ya kecil-kecil itu loh. Iya, ya, memang harus henna kan butuh garis yang tipis. Teliti juga, harus teliti, konsentrasi. Soalnya kalau pas melukis itu nanti salah sedikit nggak bisa diulang. Betul sekali. Jadi harus hati-hati ya. Jadi harus hati-hati kalau kita lukis itu. Karena kita kan butuh garis yang seperti ini ya Mbak. Iya. Yang tipis sangat-sangat tipis banget sekali, ya. Sangat-sangat tipis sekali. Jadi saya kalau untuk mengerjakan lukis itu kebanyakan malam hari. Gitu. Jadi hening gitu. Hanya terdengar apa musik atau apa di headset itu di telinga. Jadi wis gak toleh pokoknya. Iya Mbak, memang harus teliti itu perlu ketelitian ya. Betul. Ya memang berawal dari saya suka oret-oret tangan sendiri. Iya. Terus ini ada yang bertanya lagi nih, Mbak Ratna yang ada di Ngawi. Selamat siang Mbak Elo, mau tanya juga untuk mendapatkan tas sama pouchnya itu di mana? Oh baik. Iya. Untuk mendapatkan ini semua, Sobat Dengar bisa datang ke Galeri UMKM Serena. Alamatnya ada di Jalan PB Sudirman nomor 20. Atau tepatnya di depan kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi. Baratnya perempatan Kartonyono. Nah, di situ semua ada produk UMKM Kabupaten Ngawi, baik itu makanan, minuman ataupun craft, batik, souvenir kayu dan sebagainya. Ada di situ semua. Ada lengkap pokoknya di Serena. Iya. Karena memang galeri itu menjual produk-produk UMKM Kabupaten Ngawi. Baik itu mamin ataupun non mamin. Tentunya kalau untuk mamin yang sudah mempunyai legalitas seperti NIB, PIRT, untuk halal nanti bisa ada pendampingan dari Dinas Koperasi dan sebagainya. Dan nanti untuk bergabung di Galeri Serena syaratnya itu gimana syaratnya
fotokopi KTP, foto memang KTP. ada administrasi 200.000 karena Galeri Serena itu sifatnya mandiri, meskipun di bawah binaan Dinas Koperasi, tapi kita pengelolaannya mandiri. Karena Dinas Koperasi mempercayakan untuk dikelola sendiri biar tidak bergantung dengan dinas. Iya. Jadi sudah dilepas istilahnya, diculne, mandiri, kelolanan sendiri, hasilnya ya wis peken dhewe gitu, Pak. Iya. Jadi alhamdulillah Galeri Serena itu berdiri Mei 2019 sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya berarti Persis ya. sebelum pandemi. Jalan berapa bulan, 7 bulan, akhir 2020 Februari kan pandemi datang. Iya. Nah kita sempat collab juga waktu itu, karena penjualan sepi dan sebagainya, sempat tutup juga beberapa saat. Tapi alhamdulillah sejak sudah dibukanya kembali perekonomian, alhamdulillah sampai sekarang Galeri Serena masih eksis dan masih berjalan dengan omset yang luar biasa. Iya. Dan anggota kita sekarang sudah ada 76 anggota. 76 anggota ya? Iya, itu di awal 2019 itu hanya 15 orang. Hanya 15 orang ya? Ya, hanya 15 orang dan sekarang alhamdulillah sudah 76 anggota. Ya. Dan kita masih sangat-sangat ingin UMKM yang ada di Kabupaten Ngawi ini bergabung di Galeri Serena. Iya. Karena untuk membranding atau mengenalkan produk-produk kita memang harus ada wadah. Kalau kita jualan sendiri rasanya kok mau sampai ke kota lain, bahkan sampai ke pulau lain, luar negeri itu kayaknya sulit nggih kalau untuk sendirian, kalau berjalan sendiri. Tapi kalau kita memang ada wadahnya, ada galeri atau ada asosiasi dan sebagainya, insya Allah nanti apalagi itu di bawah binaan dari dinas ya, yang notabene itu resmi, gitu. Insya Allah setiap bulan pasti ada penjualan, karena Galeri Serena sendiri sudah bekerja sama dengan Pemda, sudah bekerja sama dengan Setda juga untuk e-katalog. Iya, baik. Terus ada juga marketplace-nya yang ada di Pong, itu juga ada. Iya. Jadi insya Allah lah Mbak, untuk Galeri Serena yang bergabung nanti tetap menjadi ikonnya Kabupaten Ngawi. Iya. Mudah-mudahan juga nih ya Mbak menjadikannya pusat oleh-oleh. Iya. Memang dijadikan pusat oleh-oleh gitu ya. Iya, pusat oleh-oleh. Dan di mana itu produknya UMKM. Iya. Dan UMKM itu harus produknya sendiri. Iya. Bukan repacking. Iya. Nah, itu yang perlu digarisbawahi bahwa Dinas Koperasi itu sangat-sangat peduli dengan UMKM. Iya. Tidak hanya Dinas Koperasi Mbak sebenarnya. Sekarang hampir semua dinas, instansi itu mempunyai UMKM binaan ya. Iya. Iya. Banyak ini yang baru-baru ini mencari UMKM itu banyak. Iya. Ya, jadi kesempatan. Memang ini ya Mbak ya, kalau kita bikin sendiri itu kita puas gitu loh. Iya, maksudnya kan betul-betul memang bukan repacking ya, maksudnya ini yang kita bikin sendiri gitu kan. Kita tahu kualitasnya, minyaknya, terus apa itu pembuatannya gitu kan. Prosesnya gitu kan. Kalau misalkan kita repacking kan nggak tahu ya, itu nanti gimana, terus rasanya gimana kan kita nggak tahu, minyaknya juga bagaimana. Iya. Kecuali kalau binaannya mungkin binaan dari UMKM, terutama dari koperasi gitu, memang ini ya betul-betul memang untuk pembuatannya betul-betul diteliti, terus memang harus apa itu misalkan benar-benar higienis untuk keawetannya juga. Iya, Mbak. Terus legalitasnya juga harus diperhatikan. Jadi sekarang kan semua yang mempunyai usaha itu harus mempunyai NIB, ya, nomor induk berusaha, itu wajib. Yang kedua, kalau makanan harus ber-PIRT, itu minimal. Minimal harus ada PIRT. Kalau misalnya ada yang sudah
halal, ada yang sudah BPOM tapi belum punya PIRT, kita juga nggak bisa nerima. Ya, harus ada PIRT-nya. Yang penting nomor satunya punya PIRT ya, Mbak, ya. Harus ada PIRT. Karena itu kan registrasi ya, untuk registrasi kan itu. Di lokal atau kabupaten. Terus untuk craft itu memang nggak butuh PIRT, tapi NIB tetap wajib. Gitu. Dan nanti merek seperti ini bisa dipatenkan. Oh gitu. Ya. Itu Mbak Ella mereknya apa Mbak itu? Kalau untuk ini Elvanisa. Elvanisa. Iya. Dulu pakai Elok Craft, tapi untuk setelah pengajuan merek ternyata Elok itu sudah ada yang pakai. Gitu. Jadi di Kemenkumhamnya nggak bisa. Nah, terus akhirnya saya pakai Elvanisa. Oh, Elvanisa. Ya, Elvanisa ini sebenarnya juga nama saya sendiri. Oh, jadi singkatan. Singkatan. Ya. Kependekannya Elvanisa gitu. Terus untuk sambal itu saya pakai nama Bu Indun. Bu Indun ya. Ya, Bu Indun itu saya ambil dari Indun itu nama suami saya. Ya. Nama suami saya kan belakangnya ada Indonesianya. Oh. Ada nama akhirnya saya ambil di Indunnya itu ya. Saya pakai ini saya pakai brand untuk sambal. Iya. Gitu. Baik, kita break sebentar. Sobat benar semuanya yang mau gabung lagi silakan saja, masih ditunggu ya. Nanti bisa SMS, WA, telepon di 08563 454545 ya. Siap. Duh, deg-degan. Hari ini aku sama nenek ketemu keluarga pacarku yang punya selera legendaris. Hai. Yuk masuk, ibu udah nunggu. Ibu, kenalin, ini pacarku dan neneknya. Mereka suka nggak ya sama aku? Kamu bisa masak kan? Hah? Masak? Gimana nih, Nek? Nih, nenek bawa kecap sedap. Dari kedelai pilihan, kental gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Silakan Bu, dicoba semur dagingnya. Masakanmu lebih enak ya. Gurihnya meresap. Jadi, kapan kalian menikah? Nikah? Sayang, maukah kau menikah denganku? Wow, yes! Untung nenek bawa kecap sedap. Kecap sedap untuk rasa yang tak tertandingi dari Wings Food. Radio keluarga. Break dulu yuk guys. Yuk. Ngopi enak nih. Apalagi diminumnya anget-anget. Enakan juga nge-dessert. Biar ada manis-manisnya kayak aku. Enggak, ngopi aja lah. Dessert aja. Ngopi. Ngopi. Udah. Mending ini aja guys. Top Avocado kopi baru. Kopi ala dessert. Ini kopi baru, sensasi unik kopi alpukat. Paduan strong espresso dan susu di mix creamy avocado. Rekomendasi Ari Irham emang gak salah. Kopinya ngekick. Ini yang gue cari nih. Dipaduin creaminya alpukat. Mepik abis, I like it. Yoi, mau panas atau dingin itu bisa banget. Mau ditambahin es krim lagi, sabi. Iya kan, cu abis. Berasa lagi nikmatin kopi alpukat di kafe, ya kan? Nih. Kita punya kue tuh. Bisa kali minta. Top Avocado kopi baru. Sensasi ngopi ala dessert, kekinian banget. Cobain guys, dari Wings Food. Radio keluarga. Kali ini Sobat Benar semuanya yang mau gabung, yang ingin tanya-tanya silakan saja, masih ditunggu. Nanti bisa SMS, WA di 08563454545. Oh, ternyata waktunya udah nggak cukup lagi nih. Masih bersama Mbak Elo ya, ini temanya ngecraft itu keren.
Nah, Mbak Elo mungkin ada yang disampaikan ini buat Sobat Bahana, terutama ini buat pemula-pemula yang memulai UMKM ini, gimana Mbak? Mungkin ada yang disampaikan nih, silahkan. Iya, terima kasih. Untuk Sobat dengar semuanya, jangan pernah ragu untuk memulai usaha. Itu yang penting, jangan pernah ragu untuk memulai usaha, harus berani mencoba. Karena apa? Kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan tahu tantangan yang ada di depan kita. Iya. Itu saja. Terus untuk crafter, kalau saya sendiri nge-craft itu keren, kenapa? Karena craft itu kebanyakan bisa kita pakai sendiri. Gitu ya. Aksesoris seperti ini saya bikin bros dan sebagainya, kan bisa diotak-atik, bisa dipakai sendiri. Iya. Bagi saya itu ada tulisannya ini ya Mbak ya, tulisannya Elo. Narsis ya. Narsis ya. Narsis banget ya. Karena bagi saya craft itu selagi bisa kita pakai, jadikan diri kita, badan kita itu sebagai etalase. Iya. Jadi kemanapun kita pakai produk kita sendiri. Seperti ini masker ya. Ini kan dilukis juga. Orang pasti lihat, maskernya kok aneh ya. Ada lukisannya, Mbak itu maskernya kok cantik, gimana? Pesan di saya. Nah gitu loh Mbak. Jadi jadikan diri kita itu sebagai etalase, sebagai tempat untuk show, untuk memamerkan apa yang kita punya, apa yang produk kita gitu. Untuk crafter seperti itu. Mungkin kalau mamin ya kemana-mana harus bawa sampelnya. Sampelnya ya. Ya. Sekiranya orang itu bisa dilihat, bisa diprospek untuk membeli dagangan kita, membeli produk kita, langsung aja tawarkan. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Mbak ya. Paling enggak kalau makan kan minimal incip-incip. Bu monggo diicipi, ini produk saya, bahannya dari ini dan sebagainya. Kalau craft pakai dompet kemana-mana misalnya, Mbak dompetnya kok apik, ini saya bikin sendiri, itu. Terus belinya di mana? Ada nanti di sana. Nah, kita punya etalase atau punya toko, meskipun tidak etalase secara nyata atau real, bisa aja di online shopnya panjenengan semua bisa. Nanti klik ya di IG saya misalnya. Nah itu sudah satu strategi marketing. Ya, seperti itu Mbak pesannya. Ya intinya jangan pernah ragu atau malu atau istilahnya apa ya? Istilahnya jangan pernah ragu untuk memulai usaha. Ya harus, karena usaha itu kalau nggak dijalani, ya tidak akan pernah tahu apa yang ada di depan kita. Mulailah dari mimpi, tapi nek tidur terus tanpa bangun dan mengeksekusi yo, mimpi itu nggak akan jadi nyata. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Elo, obrolannya juga sangat seru dan buat dapat memberikan inspirasi buat kita semuanya. Ini terutama buat para UMKM pemula ini ya. Baik Sobat Bahana semuanya, demikian tadi kita ngobrol dengan Mbak Elo, temanya craft itu keren. Ini Mbak Elo sebagai Ketua Asosiasi Handicraft Ngawi dan Ketua Galeri UMKM Serena dan Bendahara di APMINA, Asosiasi Pengusaha Mikro Ngawi. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Radio keluarga Anda. Istri saya sedang hamil. Berisik aja. Kalian pikir kami takut? Hah? Tidak ada yang lebih menakutkan bagi keluarga dengan ibu hamil selain stunting.
Stunting adalah gangguan gizi kronis yang mengakibatkan bayi gagal tumbuh, badan pendek, kecerdasan rendah, dan mudah sakit-sakitan. Stunting bisa dicegah dalam 1000 hari pertama kehidupan. Cari tahu infonya di Bina Keluarga Balita atau hubungi pendamping keluarga terdekat. Pesan ini disampaikan oleh BKKBN. Radio keluarga Anda. Break dulu yuk guys. Yuk. Ngopi enak nih. Apalagi diminumnya anget-anget. Enak kan juga nge-dessert. Biar ada manis-manisnya kayak aku. Enggak, ngopi aja lah. Dessert aja. Ngopi. Ngopi. Udah. Mending ini aja guys. Top Avocado kopi baru. Kopi ala dessert. Ini kopi baru, sensasi unik kopi alpukat. Paduan strong espresso dan susu. Ini creamy avocado. Rekomendasi Ari Irham emang gak salah. Kopinya nge-kick. Ini yang gue cari nih. Dipaduin creaminya alpukat. Mepik abis, I like it. Yoi, mau panas atau dingin itu bisa banget. Mau ditambahin es krim lagi, sabi. Iya kan? Cu abis.